Kita masih membahas mengenai hal-hal yang bisa membuat amal ibadah kita atau menghancurkan amal kita nih. Ya. Saya jadi penasaran, katanya yang selanjutnya ini ada hubungannya sama hati. Wah, Oh. apa nih kira-kira? Mau Kenapa berhubungan sama hati? tahu? Mau tahu banget Ustaz, mohon Izin penjelasannya Habib, dulu. Ustaz Silakan. Maulana. izin Sasam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan hati. Kenapa? Ternyata semua itu tergantung dari hati. Karena dalam hati, niat di hati. Semua di hati. Yang terbaik adalah hati. Yang terbaik, yang terburuk juga bisa jadi hati. Karena ingat, amalan bisa tertolak jikalau ibadah tapi tanpa keikhlasan dalam hati. Apalagi beribadah dengan terpaksa. Makanya menjelang Ramadan kita harus ingatin anak-anak mau Ramadan buat mereka senang. Jangan dipaksa berpuasa tapi dididik untuk berpuasa. Jangan sampai dia berpuasa karena terpaksa sehingga tidak ikut. Usahakan dia gembira senang sekali gitu. Ibadah itu membuat mereka senang bukan membuat ditakut-takuti sehingga anak-anak itu tuh beribadah bukan karena ikhlas karena terpaksa. Islam merpati, pedati dan sejati. Ada dia bergerak karena dipukul. Ya itu terpaksa, pedati. Ada merpati, nanti datang, nanti ada iming-iming baru datang. Nanti ada iming-iming baru mau ibadah. Nah, tapi yang hebat adalah Islam sejati, ada ancaman, tidak ada ancaman, ada iming-iming, tidak ada iming-iming, tetap dia lakukan. Itulah namanya Islam sejati. Maka ingat, syarat ibadah itu harus karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Itu aja sih sebenarnya. Nanti dikatakan ada kan amal ibadah, amal soleh, amal jariah. Maka ketika pada posisi amal ibadah, maka harus sesuai tuntunan Rasulullah. Dan jangan lupa, harus karena Allah. Dan ingat, jangan sampai ini, maaf ya. Kalau ada orang beribadah bukan karena hati, tidak ikhlas, mohon maaf dikhawatirkan dia masuk pada kategori kemusyrikan, ria. Ria itu mau pingin ibadahnya dilihat orang sehingga dapat pujian atau mencuri-curi perhatian atasannya atau siapapun supaya dia dipuji atau dilihat. Berarti dia ibadah bukan karena Allah, berarti karena seseorang atau sesuatu. Sehingga nanti ketika dia di kemudian dia minta pahala salatnya, jangan minta pahala dari saya kata Allah. Karena kau ibadah bukan karena saya, tapi kau ibadah karena ditunjukkan kepada hambaku. Kesanalah. Maka ini tergolong syirik. Maka syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka kategori syirik kecil apabila dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena sesuatu, karena dalam hal itu. Nauzubillah, subhanallah. Maka dikategorikan ibadah yang semacam ini bisa jadi tertolak. Maka nanti ya benar cari pahalanya, tidak ada pahalanya. Nah, bahkan orang yang beribadah dengan tidak ikhlas, ini capek dia, lelah. Dan ciri-cirinya tidak lama pekerjaan itu. Karena mencari perhatian. Tapi kalau karena Allah aman. Dinilai, tidak dinilai, dilihat atau tidak dilihat. Dia masih tetap luar biasa baiknya. Makanya roh daripada ibadah itu, kekuatan ibadah itu adalah keikhlasan. Kalau orang ikhlas enak itu. Orang ikhlas berpuasa enak itu. Orang ikhlas salat enak itu. Tapi makanya salat tahajud itu besar pahalanya. Karena tidak ada yang lihat. Hanya dia dan Allah. Makanya ibadah puasa itu Allah yang langsung kasih pahalanya. Karena ibadah puasa itu tidak ada riaknya di situ. Ada gak riak dalam puasa? Tidak ada. Nah, tapi kalau ada orang berpuasa, tapi ada unsur mengumumkan. Lihat ya, kalau dia umumkan, perhatian, saya puasa Senin Kamis. Nggak, tengah hari dia lapar itu. Dia lapar itu. Tapi kalau orang berpuasa tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa, itu tahan sampai maghrib itu. Tapi kalau ada orang mau diberitahu, ketahuan dia puasa. Makanya pernah satu ketika Imam Al-Ghazali satu malam tidak sholat tahajud. Habis wudu kembali lagi ke tempat tidur. Kata istrinya, kenapa tidak sholat tahajud? Kata, karena tadi waktu saya pergi berwudu, bunyi jatuh benda tiba-tiba kucing nyaung, nyaung. Kenapa meong? Baru turun kembali. Jangan sampai tetangga saya dengar. Tetangga kita dengar, ada apa bunyi-bunyi? Karena semalam saya lagi berwudu untuk tahajud.
Saking Saking menjaganya Sehingga ya. tidak, jadi aduh gimana ya. Aduh enak banget sahur saya tadi subuh. Waduh, Masya Allah. Tapi ya mungkin namanya manusia mungkin ada transisinya. Mungkin kalau misalnya itu kita maklumi tapi jangan sampai juga ya keterusan gitu ya. Mungkin biasanya kalau awal-awal gitu. Dimaklumi supaya apa ngajak orang. Betul. Ingat ya, besok hari Senin puasa ya. Nanti aku telepon ya. Apalagi Kalau gitu boleh ya Ustadz. Apalagi dia foto pada saat sujud gimana cerita. Aduh, itu udah auto ini auto nggak diterima dong. Udah salah besar. Baik, Masya Allah. Nah berarti udah dapat lagi nih ya gitu. Aduh. Itu saya nggak ngebayangin loh, foto Iya. lagi sujud. Makanya. Iya, Foto lagi sujud tuh gerakannya aja udah salah dong. Kirim postingan dia ketika sujud. Astagfirullahaladzim. Ustaz Jam, ini katanya amalan yang terakhir itu bisa menghapuskan atau auto amalan kita tertolak tuh seumur hidup kita. Gugur. Gugur. Habis.